Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Cindy Nadia Elvira, NIM 1801007 dari Prodi D3 Keperawatan Stikes Karyusada Semarang, semester 6. Di sini saya akan mempresentasikan hasil karya tulis ilmiah yang saya buat dengan judul Gambaran Tingkat Kecemasan Orang Tua dalam Menghadapi Persiapan Anak Sekolah Usia Toddler di Masa New Normal Pandemi COVID-19 di PAUD Tentara Bunda Gedawang. Bab 1 Pendahuluan. Latar belakang. Wabah virus corona telah membuat banyak orang cemas, termasuk para orang tua. Psikolog dari Universitas Indonesia, Dr. Rosemini Agus Salim, meminta orang tua untuk tidak menularkan kecemasan pada anak selama terjadinya wabah virus corona. Kecemasan yang dialami dapat terjadi karena program sekolah PAUD mulai diterapkan sistem daring dan tatap muka, kecuali saat pemerintah menerapkan PSBB atau pembatasan sosial berskala besar, maka tatap muka diubah menjadi daring. Seminggu tatap muka selama 1 kali dibagi 2 kelompok dengan hari yang berbeda. Kecemasan juga disebabkan kurangnya informasi yang didapatkan oleh orang tua siswa atau informasi yang didapatkan berlebihan mengenai hal-hal negatif seperti kasus penularan virus corona dan kematian yang semakin meningkat. Oleh karena itu, orang tua perlu mendapatkan edukasi sehingga informasi yang didapatkan seimbang. Edukasi memberikan pemahaman yang benar pada orang tua terkait virus corona dan bagaimana pencegahannya sehingga dapat menurunkan tingkat kecemasan. B. Rumusan masalah. Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka rumusan masalah yang diambil dalam penelitian ini adalah bagaimana gambaran tingkat kecemasan orang tua dalam menghadapi persiapan anak sekolah usia toddler di masa new normal pandemi COVID-19 di PAUD Tentara Bunda Gedawang. Tujuannya, 1. Tujuan umum, mengetahui gambaran tingkat kecemasan orang tua dalam menghadapi persiapan anak sekolah usia toddler di masa new normal pandemi COVID-19 di PAUD Tentara Bunda Gedawang. 2. Tujuan khusus. A. Mendeskripsikan karakteristik pada orang tua di PAUD Tentara Bunda Gedawang yang meliputi jenis kelamin, usia, pekerjaan, dan tingkat pendidikan. B. Mendeskripsikan tingkat kecemasan orang tua di PAUD Tentara Bunda Gedawang. Manfaat penulisan. Bagi sekolah PAUD dapat dijadikan sebagai gambaran tentang tingkat kecemasan pada orang tua. Diharapkan sekolah PAUD dapat memberi edukasi jika orang tua mengalami kecemasan pada anaknya. Bagi orang tua, penelitian ini diharapkan dapat menjadi gambaran pada orang tua tentang pentingnya pengetahuan tingkat kecemasan untuk mencegah adanya rasa cemas berlebihan dan dapat memberi informasi yang tidak menimbulkan kecemasan pada anaknya. Bagi institusi pendidikan, penelitian ini dapat dijadikan sumber pustaka atau referensi bagi peneliti selanjutnya. Bagi penelitian selanjutnya, menambah wawasan bagi peneliti lain tentang hasil penelitian dan dapat digunakan untuk penelitian selanjutnya. Originalitas penelitian terdiri dari 3 sumber. Yang pertama, Ridwan Kustiawan, yang kedua Dian Miharja, dan yang ketiga yaitu Susana Nurtanti. Bab 2 Tinjauan pustaka. Tinjauan teori tentang kecemasan terdiri dari pengertian kecemasan, pengertian tingkat kecemasan, jenis-jenis kecemasan, tingkat kecemasan, kecemasan berat, faktor-faktor penyebab kecemasan, faktor-faktor yang mempengaruhi kecemasan, aspek-aspek kecemasan, indikator kecemasan. Yang kedua yaitu ada usia toddler, meliputi pengertian usia toddler, perkembangan anak usia toddler. Ketiga ada new normal pandemi COVID-19, ada pengertian new normal, pengertian COVID-19, persiapan anak sekolah usia toddler menghadapi new normal. Lalu untuk kerangka teori yaitu terdiri dari tingkat kecemasan orang tua, faktor yang mempengaruhi kecemasan orang tua, faktor yang mempengaruhi perkembangan usia toddler, dan persiapan anak sekolah usia toddler menghadapi new normal berdasarkan new normal pandemi COVID-19. Variabel penelitian terdiri dari 1 variabel yaitu tingkat kecemasan orang tua. Bab 3 Metodologi penelitian. A. Jenis dan desain penelitian. Jenis penelitian yang digunakan adalah deskriptif kuantitatif, yaitu suatu metode penelitian yang dilakukan dengan tujuan utama untuk membuat gambaran deskripsi tentang suatu keadaan secara objektif dan memecahkan masalah atau menjawab permasalahan yang sedang dihadapi pada situasi sekarang. Yang kedua, desain penelitian.
Menggunakan metode survei, yaitu metode yang meneliti perilaku suatu individu atau kelompok dan mengambil sampel dari suatu populasi dengan menggunakan kuesioner sebagai alat pengumpul data. Populasi dan sampel. Populasinya yaitu orang tua dari 35 anak di PAUD Tentara Bunda Gedawang. Sampelnya menggunakan rumus Slovin dan didapatkan hasil 26 responden. Kriteria inklusinya yaitu orang tua kandung anak sekolah PAUD Tentara Bunda Gedawang, orang tua dengan rentang usia 20-40 tahun, bersedia menjadi responden penelitian, orang tua yang bisa baca tulis. Kriteria eksklusi, orang tua yang mengundurkan diri dan tidak bisa membaca. Teknik sampling, menggunakan purposive sampling yaitu salah satu jenis teknik non-probability sampling di mana pengambilan sampel didasarkan pada kriteria inklusi dan eksklusi yang dirumuskan terlebih dahulu oleh peneliti. Waktu dan tempat penelitian. Waktu penelitiannya pada bulan November sampai Juni. Tempat penelitiannya di PAUD Tentara Bunda Gedawang. Definisi operasional terdiri di tingkat kecemasan. Alat pengumpulan data. Instrumen penelitiannya menggunakan kuesioner A. Berisi pengumpulan data demografi yang berhubungan dengan karakteristik responden meliputi inisial nama, alamat, usia, jenis kelamin, tingkat pendidikan, dan pekerjaan. Kuesioner B berisi pengumpulan data menggunakan skala untuk mengukur tingkat kecemasan yang disebut Harsh-Hamilton Anxiety Rating Scale. Yang terdapat 14 item yang diobservasi dan setiap item diberi 5 tingkatan skor. Uji validitas. Peneliti tidak melakukan uji validitas pada variabel tingkat kecemasan karena kuesioner tingkat kecemasan menggunakan HARS yang sudah berstandar secara internasional dan telah dipublikasikan. Uji reliabilitas. Kuesioner tingkat kecemasan yaitu skala HARS tidak perlu dilakukan uji reliabilitas karena kuesioner ini sudah baku dan telah teruji. Skala HARS telah dibuktikan memiliki validitas dan reliabilitas cukup tinggi untuk melakukan pengukuran kecemasan pada penelitian trial klinik yaitu 0,93 dan 0,97. Validitas instrumen HARS ditunjukkan pada bagian corrected item total correlation. Seluruh soal memiliki nilai positif dan lebih besar dari syarat 0,05. Sedangkan reliabilitas ditunjukkan dengan nilai Kronberg alpha adalah 0,793 dengan jumlah item 14 butir lebih besar dari 0,6, maka kuesioner yang digunakan terbukti reliable. Proses pengumpulan data. Data primer didapatkan dari data tangan pertama. Sumber data primer dari penelitian ini yaitu tingkat kecemasan orang tua menggunakan kuesioner skala HARS. Data sekunder adalah sumber informasi yang diperoleh bukan dari tangan pertama. Pada penelitian ini diperoleh dari data dokumentasi seluruh orang tua yang memiliki anak usia toddler di PAUD Tentara Bunda Gedawang. Tahap-tahap pengumpulan data. Tahap persiapan, mengurus perizinan ke UP3M, lalu mendapatkan surat pengantar, dan penulis datang ke PAUD Tentara Bunda Gedawang untuk meminta izin penelitian. Setelah mendapatkan izin penelitian dan surat balasan dari PAUD, meminta data jumlah orang tua kepada PAUD, kemudian menyusun rencana untuk penelitian. Mempersiapkan handphone yang tersambung ke internet, karena pengisian kuesioner melalui online dengan link yang sudah disediakan. Kuesioner yang sudah lengkap dilanjutkan ke pengolahan data. Tahap pelaksanaan, peneliti meminta izin ke kepala PAUD agar dimasukkan ke grup WhatsApp orang tua karena pengisian kuesioner secara online disebabkan pandemi COVID-19. Dan siswa belajar melalui daring. Peneliti menanyakan kesanggupan orang tua yang memiliki anak usia toddler untuk menjadi responden, memberikan informasi kepada responden tentang tujuan dalam kegiatan penelitian. Setelah memahami tujuan penelitian, responden diminta menandatangani surat pernyataan yang bersedia menjadi responden, membagikan link kuesioner online dan mempersilahkan responden mengisi kuesioner. Menanyakan pada responden jika mengalami kesulitan, menunggu hingga responden telah mengisi kuesioner. Tahap terminasi, kuesioner yang sudah terkumpul dicek kelengkapannya, lalu dilanjutkan ke pengolahan data. Peneliti memberikan skor di setiap jawaban. Jika sudah diberi skor, kemudian ditotal oleh peneliti.
Kemudian peneliti akan melakukan entry data, pengolahan dan analisa data. Pengolahan data berupa editing, scoring, coding, tabulizing, data entry, dan cleansing. Analisa data. Pada umumnya dalam analisis ini hanya menghasilkan distribusi dan presentasi dari tiap variabel. Analisis yang dilakukan secara bertahap yaitu dilakukan dengan membuat tabulasi data yang kemudian dihitung setiap item untuk mendapatkan total score dan dipresentasikan dengan menggunakan program SPSS yang bertujuan untuk menjelaskan karakteristik tiap variabel. Etika penelitian terdiri dari informed consent atau lembar persetujuan penelitian, anonymity atau tanpa nama, confidentiality atau kerahasiaan, dan justice atau keadilan. Lalu ada lagi non maleficent atau tidak merugikan. Bab 4. Hasil penelitian dan pembahasan. Hasil penelitian. Penelitian dilakukan melalui link kuesioner online yang dibagikan melalui grup chat orang tua siswa. Penelitian ini dilakukan terhadap 35 responden pada tanggal 21 sampai 22 Mei 2021 pukul 7 waktu Indonesia Barat. Penelitian ini menguraikan hasil penelitian berupa analisis univarat. Analisis univarat yang dilakukan terhadap variabel tingkat kecemasan orang tua dan mengidentifikasi karakteristik orang tua berupa usia, jenis kelamin, pekerjaan, dan tingkat pendidikan. Analisis ini menghasilkan distribusi dan presentasi dari hasil penelitian. Karakteristik responden berdasarkan usia menggambarkan bahwa responden memiliki usia rata-rata 30 standard deviation-nya 5,342, umur terendah 20 tahun dan umur tertinggi 40 tahun. Jenis kelamin menggambarkan bahwa yang dominan adalah responden dengan jenis kelamin perempuan yaitu 34 responden atau 97,1%. Pekerjaan menggambarkan bahwa yang dominan adalah responden yang tidak bekerja yaitu 21 responden atau 60%. Tingkat pendidikan menggambarkan bahwa yang dominan adalah responden dengan pendidikan terakhir SMA yaitu 25 responden atau 71,4%. Tingkat kecemasan responden menggambarkan bahwa responden yang dominan adalah responden dengan tingkat kecemasan sedang yaitu 21 responden atau 60%. B. Pembahasan. Karakteristik responden. Tingkat kecemasan berdasarkan usia. Hal ini serupa dengan hasil penelitian yang dilakukan Kustiawan 2015 dengan gambaran tingkat kecemasan orang tua terhadap hospitalisasi anak menunjukkan bahwa dari 21 responden yang dominan mengalami kecemasan yaitu 9 responden atau 42,86% dengan usia 21 sampai 30 tahun. Jadi disimpulkan bahwa kematangan usia berpengaruh terhadap seseorang dalam menyikapi situasi atau kondisi dalam mengatasi kecemasan yang dialami. B. Tingkat kecemasan berdasarkan jenis kelamin. Hal ini serupa dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Kustiawan 2015 tentang gambaran tingkat kecemasan orang tua terhadap hospitalisasi anak menunjukkan bahwa 21 responden yang dominan mengalami kecemasan dengan jenis kelamin perempuan yaitu 13 responden atau 61,9%. Jadi disimpulkan bahwa perempuan lebih rentan mengalami kecemasan daripada laki-laki karena laki-laki lebih rileks dalam menghadapi masalah sedangkan perempuan lebih sensitif dalam menghadapi masalahnya. Tingkat kecemasan berdasarkan pekerjaan. Hal ini serupa dengan hasil penelitian yang dilakukan Nurus Sakinah 2019 tentang gambaran tingkat kecemasan orang tua yang memiliki anak autisme menunjukkan bahwa dari 34 responden yang dominan mengalami kecemasan yaitu 13 responden atau 38,2% yang tidak bekerja atau ERT. Jadi disimpulkan bahwa pekerjaan dengan status sosial ekonomi yang rendah akan menyebabkan kecemasan dibandingkan dengan seseorang yang memiliki pekerjaan dengan status sosial ekonomi yang tinggi. Tingkat kecemasan berdasarkan tingkat pendidikan. Hal ini serupa dengan hasil penelitian yang dilakukan Miharje 2019 tentang gambaran tingkat kecemasan orang tua terhadap dampak negatif gadget pada anak usia 6-12
tahun menunjukkan bahwa dari 37 responden yang dominan mengalami kecemasan itu 15 responden atau 40%. Dengan tingkat pendidikan terakhir SMA atau SLTA. Jadi disimpulkan bahwa dengan tingkat pendidikan yang tinggi, individu akan mempunyai perkembangan kognitif yang lebih tinggi, sehingga akan mempunyai penilaian yang lebih realistis tentang masalah yang dihadapi, dan perilaku copingnya akan lebih efektif karena akan lebih efektif cenderung menggunakan strategi problem focused coping atau PFC dibandingkan menghindari masalah. Tingkat kecemasan responden. Hal ini serupa dengan hasil penelitian yang dilakukan Neurosakina 2019 tentang gambaran tingkat kecemasan orang tua yang memiliki anak autisme, menunjukkan bahwa dari 34 responden yang dominan mengalami tingkat kecemasan sedang, yaitu 20 responden atau 58,7%. Jadi disimpulkan bahwa kecemasan sedang dapat timbul saat seseorang menaruh perhatian penuh pada hal atau situasi membuat orang tersebut merasa cemas dan mengabaikan segala hal lain di sekitarnya. Secara emosional mungkin akan merasa lebih sensitif dan bersemangat daripada biasanya, serta merasa kurang percaya diri. Bab 5 atau penutup. Kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tingkat kecemasan berdasarkan karakteristik orang tua, yaitu berdasarkan usia responden memiliki usia rata-rata 30,40, standard deviation 5,342, umur terendah 21 tahun dan umur tertinggi 40 tahun. Kategori usia 21-30 tahun adalah yang dominan mengalami kecemasan, yaitu 22 responden atau 62,9%. Berdasarkan jenis kelamin, yang dominan mengalami kecemasan adalah jenis kelamin perempuan, yaitu 34 responden atau 97,1%. Berdasarkan pekerjaan, yang dominan mengalami kecemasan adalah responden yang tidak bekerja, yaitu 21 responden atau 60%. Berdasarkan tingkat pendidikan, yang dominan mengalami kecemasan adalah responden dengan pendidikan terakhir SMA, yaitu 25 responden atau 71,4%. Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa responden yang dominan adalah responden dengan tingkat kecemasan sedang, yaitu 21 responden atau 60%. Saran bagi sekolah PAUD. Diharapkan sekolah PAUD dapat memberi edukasi jika orang tua mengalami kecemasan pada anaknya. Bagi orang tua, selalu meningkatkan pengetahuan tentang tingkat kecemasan untuk mencegah adanya rasa cemas berlebihan, dan diharapkan dapat memberi informasi yang tidak menimbulkan kecemasan pada anaknya. Bagi institusi pendidikan, diharapkan dapat menyediakan informasi dan referensi yang baru khususnya mengenai gambaran tingkat kecemasan orang tua guna menunjang dalam penyusunan karya tulis ilmiah selanjutnya. Bagi penelitian selanjutnya harus menambah wawasan dengan melakukan penelitian yang lebih mendalam dengan variabel lebih banyak dan dikomparasikan dengan penelitian-penelitian yang lainnya. Cukup sekian presentasi hasil karya tulis ilmiah dari saya. Jika ada salah kata, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.